Pemirsa, suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu malam ramai dikunjungi warga yang akan berolahraga. Warga rela antri untuk bisa masuk ke area ring road stadion tersebut. Ini terlihat dari banyaknya warga yang rela antri untuk masuk ke kawasan ring road Stadion Gelora Bung Karno Minggu sore. Antusias warga untuk berolahraga di stadion ini masih tinggi meski jumlah pengunjung dibatasi. Warga yang berolahraga wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sementara pada Minggu siang tidak banyak warga yang berolahraga di ring road Stadion Gelora Bung Karno. Petugas juga terus memantau pergerakan para pengunjung dan menyemprot disinfektan di sepanjang jalan melingkar luar stadion. Pelaksanaan Car Free Day di 32 titik ibu kota dan kota Bekasi, Jawa Barat pada hari ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Warga mengajak anak di bawah usia 9 tahun dan tidak mengenakan masker. Minggu ini menjadi pekan kedua pemberlakuan Car Free Day di 32 titik ibu kota. Warga memenuhi Jalan Benyamin Sueb, Jakarta untuk menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga. Sementara itu di Jalan Danau Sunter banyak warga yang datang bukan untuk berolahraga, melainkan sekedar berwisata sambil bersantai. Sayangnya, sejumlah pelanggaran masih ditemukan. Tidak sedikit warga yang membawa anak di bawah usia 9 tahun. Sejumlah protokol kesehatan seharusnya ditaati masyarakat di tengah euforia berolahraga. Di kawasan Rawamangun, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri terus mengimbau warga dengan pengeras suara untuk menjaga jarak dan menggunakan masker. Sementara itu, di Bekasi, Jawa Barat, minggu ini merupakan pembukaan pertama hari bebas kendaraan. Warga Bekasi pun tumpah ruah berolahraga. Namun sayangnya banyak warga yang mengabaikan jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Usai pelaksanaan Car Free Day, petugas menyemprotkan disinfektan. Sejumlah upaya kesehatan terkait COVID-19 juga terus diberlakukan, diantaranya dengan menyediakan bilik cuci tangan. Waktu pelaksanaan Car Free Day juga dipersingkat, yakni sejak pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, prosesi wisuda di SMP Islam Tugasku digelar secara unik. Menggabungkan drive-in dan drive-thru, wisuda model baru ini disambut antusias para murid. Lapangan parkir Jakarta International Equestrian Park dipenuhi mobil dengan hiasan warna-warni. Mereka adalah wisudawan dan wisudawati SMP Islam Tugasku Pulau Mas, Jakarta Timur. Prosesi wisuda digelar secara unik, yaitu menggabungkan drive-in dan drive-thru dalam acaranya. Secara drive-in, para murid dan orang tua menyaksikan seremonial wisuda secara streaming dari dalam mobil, kemudian dilanjutkan dengan drive-thru untuk pemberian plakat kelulusan, serta berfoto bersama orang tua di foto booth yang disediakan. Semua prosesi ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Kekecewaan nggak sih Pak dari orang tua murid atau menyambut baik? Surprise, luar biasa, antusias sekali. Mereka nggak menyangka kalau acara kegiatannya semacam ini ya. Kemarin sebelumnya kan TK, SD, nah sekarang SMP, ini sesuatu yang beda-beda terus. Para murid dan orang tua menyambut baik acara wisuda di masa COVID-19 ini. Seru nggak sih kalau misalnya seperti ini walaupun tidak foto-foto dengan teman-teman? Seru sih, tetap seru. Tadi aku juga masih bisa foto sama teman-teman ya, walaupun emang harus jaga jarak terus pakai masker. Tapi tetap seru sih wisudanya kalau kayak gini juga. Ide wisuda unik ini merupakan ide para guru yang terinspirasi dari wisuda di luar negeri dan kemudian diaplikasikan dalam wisuda di sekolahnya. Diharapkan dengan tetap mengadakan wisuda dapat memberikan kenangan di masa yang akan datang bagi para murid ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini sejumlah kampus menjadi lokasi ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau UTBK SBMPTN. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta yang menerapkan protokol kesehatan sebelum pelaksanaan ujian. Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menerapkan sejumlah protokol kesehatan bagi peserta ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN 2020. Seleksi gelombang pertama berlangsung mulai 5 hingga 12 Juli 2020. Meski tidak diwajibkan menyertakan hasil rapid atau swab test, peserta ujian tetap harus melalui pengecekan suhu tubuh dengan batas maksimal 37,5 derajat Celcius. Selain itu, peserta juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang mengobrol. Satu ambulans di UNJ ini, ambulans ini akan mobile kalau ada sesuatu yang diperlukan. Jadi kita ketat sekali dalam melaksanakan protokol supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita juga menyediakan ruang isolasi, ya, ruang isolasi berada di poliklinik UNJ. Dan setiap lokasi juga terdapat ruang isolasi. Peserta dengan suhu tubuh melebihi batas akan langsung dibawa ke ruang isolasi dan diperiksa oleh dokter. Peserta masih dapat mengikuti ujian di gelombang berikutnya. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Hari ini calon mahasiswa perguruan tinggi negeri mulai mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Ada perguruan tinggi yang wajibkan peserta ujian memiliki hasil rapid test, namun ada juga yang tidak mewajibkan rapid test. Ribuan calon mahasiswa ikuti ujian tulis berbasis komputer melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Calon mahasiswa harus terapkan protokol kesehatan ketat saat ikuti tes. Di Universitas Brawijaya, peserta tes harus jalani pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ruang tunggu. Pemerintah Kota Malang tidak memberikan syarat wajib rapid test bagi calon mahasiswa karena dinilai memberatkan. Pertimbangan kami gini, satu, saudara kita itu kemampuannya tidak sama, ya. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Ada daerah-daerah yang memang memfasilitasi. Begitu siswa kepingin tes difasilitasi oleh daerah. Tapi bagi daerah yang tidak, nanti akan memberatkan bagi si siswa calon peserta UTBK ini, ya. Sementara di Universitas Erlangga Surabaya, peserta ujian masuk perguruan tinggi harus jalani rapid test di lokasi ujian lebih dulu. Rapid test menjadi syarat mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Rapid test disediakan gratis oleh manajemen perguruan tinggi. Pemeriksaan cepat gratis disambut baik peserta ujian karena hasilnya bisa langsung diketahui. Karena kemarin sudah keliling Puskesmas Surabaya dan tidak bisa, karena KTP saya kan Trenggalek dan yang boleh KTP Surabaya. Terus dengan setelah mengetahui hasilnya ini seperti apa? Ya senang bisa rapid test. Dengan bisa juga dibantu dengan pihak perguruan untuk rapid test sendiri seperti apa? Ya senang ya, karena kan sulit di luar mendapatkan tes. Sementara bagi peserta ujian yang hasil rapid testnya reaktif akan diminta untuk isolasi sesuai arahan Satgas COVID-19. Nantinya mereka bisa mengikuti ujian dengan mengubah jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penderita COVID-19 asal Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara melarikan diri menggunakan feri ke Wakatobi ketika hendak dikarantina. Akibatnya seluruh penumpang dan kru kapal ikut dikarantina. Barangnya jangan dulu. Ini barangnya dong. Barangnya Keluar, bagaimana cerita ini? Oh, cocok ini kurus ini. Suasana gaduh terekam kamera ponsel penumpang kapal ketika tim gugus COVID-19 di Kabupaten Wakatobi mengumumkan salah satu penumpang merupakan pasien COVID yang melarikan diri dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Sabtu kemarin. Pasien melarikan diri dari Kota Bau-Bau menumpangi kapal KMP Bahteramas milik ASDP. Petugas kemudian mengumumkan jika para penumpang dan kru kapal juga harus menjalani karantina selama 14 hari dan tes swab di tempat yang telah disiapkan pemerintah setempat. Pasien kami dengan inisial HED 036 wanita 48 tahun. Jadi biasanya kan sesuai protokol yang ada di sini, setelah kita umumkan akan dilakukan penjemputan. Hanya saat dilakukan penjemputan, pasien ini mematikan HP-nya.
Jadi begitu disusul di penginapan, pasiennya tidak ada, dicari keberadaannya berpindah-pindah, sehingga kita hilang kontak. Namun demikian, kita tetap berhubungan dengan surveillance teman-teman di Wakatobi, dan akhirnya didapat kabar lewat kerjasama keluarga juga, didapat kabar keberadaannya di atas kapal feri penyeberangan. Pasien yang melarikan diri masuk dalam daftar 20 orang pasien yang telah diumumkan positif di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Pasien kini telah menjalani isolasi serta perawatan medis di Kabupaten Wakatobi dan telah tercatat sebagai pasien COVID-19. Selain pasien, kurang lebih 50 orang penumpang feri yang sekapal dengannya juga ikut dikarantina. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah dengan adanya 1.607 kasus baru. Pemerintah pun kembali menegaskan warga wajib memakai masker bila beraktivitas di luar rumah. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.054 spesimen. Sehingga total yang telah kami periksa sampai dengan saat ini adalah 915.482 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan hasil positif sebanyak 1.607 orang, sehingga total kasus positif akumulatif sampai dengan saat ini adalah 63.749 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini, karena ini adalah gambaran rata-rata seluruh Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa seluruh provinsi memiliki hal yang sama. Kita lihat beberapa provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus cukup tinggi. Yang pertama adalah Jawa Timur, menambahkan kasus positif baru terkonfirmasi sebanyak 552 kasus baru. Dan juga melaporkan ada 154 yang sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan kasus positif yang baru adalah 257 kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 286 orang. Jawa Tengah melaporkan 208 orang kasus baru dan melaporkan sembuh 50 orang. Kemudian Sulawesi Selatan melaporkan kasus baru 136 orang dan kasus sembuh 95 orang. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena. Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester. Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab.
Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar apel siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.